Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Halo pemirsa yang ada di rumah, selamat datang di rumah aku, Ninda Vilas Putri. Dan tentu saja di rumah aku ini bukan sembarang rumah ya. Pastinya setiap harinya itu tuh aku suka banget ngajak orang buat nongki-nongki di sini. Karena kita lagi ada di program Nongki Yuks. Tapi ngomong-ngomong, enaknya hari ini kita nongki sama siapa ya? Bentar. Oh iya, biasanya itu ya, di sini tuh ada satu Pak D aku yang memang dia itu ya sering nemenin nongki, tapi ya gitu deh pokoknya Pak D-nya. Tapi ngomong-ngomong si Pak D ini kok tumben nggak nongol-nongol ya si Pak D ini ya? Namanya itu Pak D tapi panggilannya Kohli, gitulah ya pokoknya. Tapi ngomong-ngomong ada saran nggak ya kita mau nongki sama siapa gitu hari ini? Agak-agak jet lag, nggak punya ide gitu. Aduh, Ninda, ini lo Pak D baru pusing. Kenapa Pak D? Handphone kok lemot terus. Lemotnya gimana? Loh. Datang-datang tuh marah-marah, mau ya dijelasin. Bernafas dulu, kenapa? Lah, kemarin beli pulsa habis. Ditilep itu pasti kan? Nah ini handphone ini. Banteng. Begitu apa? Jangan dong Pak D. Tolongin dong, Din. Iya, Pak D ya. Oh, Ninda tuh punya adik kelas yang ngerti masalah HP kayak gitu. Tak teleponin bentar, sabar, jangan marah-marah. Nanti kalau marah-marah tambah keriput-keriput, gak baik loh Pak D untuk kesehatan ya. Sabar dulu, tarik nafas dulu. Ya. Oh iya, sebentar ini tak telepon dulu. Halo? Farel? Iya, sini ke rumah. Katanya kemarin mau ke rumah, mau nongki. Hah? Udah di depan? Ya udah masuk aja, itu pintu emang gak pernah dikunci, itu siapa aja bisa masuk. Udah ayo masuk, cepetan ya. Ya, oke. Ntar ini nih, udah di depan tuh dia, tunggu. Nah, tuh kan, halo Farel. Duduk sini, duduk dulu. Masih muda tapi ngerti soal HP-HPan kayak gitu. Masa ini loh, Dik. Apa? Handphonenya kali ini selalu lemot. Habis diisi, habis juga ngabisin dia. Itu kebanyakan download game kali Pak De.
kok. Pokoknya aku sedih, pengen kebanting. Jangan dibanting. Jangan. Alah ini gampang kok. Tinggal download aja kecilin kok. Jadi toh download kecilin di Play Store, tinggal download, dihidupin aja. Kuota Kohli lebih hemat. Udah gitu, gak lemot lagi akses YouTube, Facebook, Instagram gitu Kohli. Kamu kok pintar sih? Wah jelas no Kohli. Profesimu tuh apa toh, Dek? Loh, jelasin Rel, belum tahu si Kohli nih. Saya sendiri yang buat aplikasinya Kohli. Kamu yang buat aplikasinya? Iya Kohli. Jadi kecilin itu tuh aplikasi kok. Dia Sudah tuh dipakai di mana? Banyak Kohli. Misalnya Kohli ke ATM ya Kohli ya. ATM. Hampir semua ATM itu udah pakai kecilin Kohli. Hampir semua bank di Indonesia. Kamu yang buat? Aku yang buat Kohli. Masa? nggak Masih percaya. muda, Dia belum udah tahu bisa kekuatan kayak anak begitu. muda, Rel. Belum tahu. Jelasin dulu, itu kecilin itu tuh apa, terus nanti tuh dia bisa buat gimana, downloadnya di mana, gimana cara kerjanya, jelasin Rel, jelasin. Wah siap, gampang. Jadi itu Kohli, kecilin itu Kohli, ngehemat data Kohli. Jadi misalnya Kohli punya file ukurannya 5 GB ya Kohli ya, dikecilin jadi cuma 1 GB Kohli. Gitu. Itu buatanmu? Ini buatan Jadi, saya. jadi adik itu sebenarnya profesinya apa toh? Kok pintar banget? Saya wirausaha Kohli, jadi saya yang buat bangun company-nya. CEO. Iya. CEO itu kepanjangan apa toh? Aduh, Kohli nih katanya suka ini, apa namanya, internetan kayak gitu aja nggak tahu. Jelasin Rel. Chief Executive Officer Kohli, jadi kayak direktur utama lah Kohli gitu. Iya, Wah, penemunya. direktur. Ya nggak sih? Penemunya, terus direktur utamanya, padahal masih muda loh, adik kelas Ninda loh. Wih, Luar biasa kan? Wih, top banget ya. Iyalah, itu awalnya Jelas. gimana sih kok bisa kayak gitu gitu? Awalnya gimana coba? Awalnya simple Kohli, Maka Ninda. Apa gimana? Jadi pertama-tama itu kan sejak SMA tuh bangunnya tuh, gara-gara pengen download game nih. Cuma kuotanya tuh terbatas. Kan Mas SMA lah tau lah ya. Ya anak gamer lah ya. Iya, Habis itu kamu ini gamer? Gamer Kohli dulu. Wah, aku dulu paling benci ya sama gamer. Gak boleh, Wah, sekarang gak udah. bisa, gak boleh. Gamer tuh sekarang malah lebih cerdas loh kok. Oh ya. Iya Kohli. Ini contohnya bukti nyata gamer. Waduh, jadi paradigma harus berubah ya. Bener Tuh Kohli. kok. Coba lanjutin. Gimana? Gimana itu? Kalian pengen download kit yang gede kan nih ya, kuotanya kan miskin kuota lah yang SMA ya. Terus cari, ada nggak sih untuk ngecilin datanya itu biar bisa download gitu kan. Akhirnya riset terusan akhirnya yaitu jadi terus dipanggil Google gitu Kohli. Kamu riset tuh umur berapa coba? 17 tahun. 17 tahun kok riset. Kohli 17 tahun ngapain mungkin. ayo? Hah? Kohli 17 tahun ngapain? Lah aku 17 tahun masih main bola. Dia udah riset loh kok. Jadi kamu riset mulai umur berapa? Ya 17 tadi itu Kohli. Wih, biasa kan, SMA kelas 2 itu. Tahu gitu kamu tak ambil mantu loh gitu. Wah. Gimana Farel tertarik? Nanti dulu mau berkarir dulu. Oh, katanya. sudah berkarir ya sudah. Iya, berkarir dulu. Meleset Jodoh nanti ini. lah ya, gitu kan. Coba ceritain nih, perusahaanmu kayak apa? Coba ceritain. Iya, perusahaannya gimana? Jadi emang kita tuh geraknya lebih ke enterprise. Jadi kita jualnya ke enterprise ke perbankan, government, perusahaan-perusahaan besar gitu Wow. kan. Contohnya tadi perbankan tadi itu, bahkan saya Filipina gitu kan. Gak Jadi cuma Indonesia ya berarti ya? dari Nepal, Filipina gitu. Keren. Gitu sih. Biasa. Luar biasa lah, anak zaman sekarang tuh kita nggak boleh meremehkan ya bahwa ternyata inovasinya lebih luar biasa dibanding kita. Nah tapi dulu tuh inspirasinya atau mungkin idenya gitu kok tiba-tiba game terus kemudian bikin sebuah company itu dari mana gitu. Padahal kan game itu kan ya kita tahu lah itu hanya permainan gitu kan. Tapi kemudian langsung Farel terjun ke dunia company dan menyeriusi itu gitu. Gimana tuh? Ternyata Kak Ninda ya. Ternyata di Indonesia bagian timur, di Kalimantan gitu kan. sorry ya, sorry. Wah, Makasih Pak De. Makasih, Pak De Pak bawa De. dari rumah ini. Waduh, Wah, jauh. yes. Padahal kan rumahnya Pak De tetangga kompleks itu. Ya udahlah nggak apa-apa. Makasih ya Pak De ya. Ada, lanjut. Lanjut gimana Jadi tuh tadi Indonesia ternyata bagian tuh timur? internet itu kan cuma kita kan di Jawa kayak rasanya kayak biasa aja ya. Tapi di Indonesia bagian timur, di Kalimantan, di Sulawesi Utara gitu kan internet tuh nggak begitu dapat sinyal satu aja udah bersyukur kan. Ya, Nah, aku sendiri dan company itu pengen buat gimana caranya internet tuh bisa merata. Oke. Dengan cara ngecilin datanya, bisa data kecil nih. Berarti kan ukuran tuh download lebih cepat tuh. Ya. Lalu juga dalam segi kuota juga lebih hemat kan berarti yang dikonsumkan gitu. Jadi nah itu sih visi misi kita ke depannya. Oke, luar biasa. Berarti dari berawal dari fakta bahwa kita tahu bahwa internet di Indonesia itu tidak merata ya. benar, Itu benar. baru
Farel bikin sebuah company itu. Bener banget, bener Tapi banget. itu Rel, kamu itu ilegal apa didukung pemerintah? Ayo. Kok pertanyaannya Dia gitu? ngomong ke pulau-pulau kok membantu menyebarkan informasi jaringan. Nih kamu dengan pemerintah kaitannya apa nih? Coba. Wah, Oke. kita tuh saling bersinergi, Koli. Gitu. Gimana Bahkan Kamu muda-muda ini sudah dipakai pemerintah ya? iya, bahkan ini ya Koli ya, mantan Menteri Kominfo Pak Rudiantara kan dikecilin, bantu kecilin. Ini loh, Ninda. Apa? Ada anak muda yang seperti ini nih. Kalau Indonesia punya banyak. Sebenarnya Luar banyak. biasa. Cuman yang mau bergerak seperti Farel nih ya bisa dihitung jari lah. Tapi akhirnya kan maksudnya masih muda gitu kan, masih muda, masih sangat pengen main-main gitu, tapi langsung bikin company itu loh. Kenapa gitu? Apakah memang terinspirasi dari masa lalu kah atau bagaimana kah gitu? Mungkin bisa diceritakan gitu. Jadi memang kalau buat company sendiri untuk usia muda kan agak susah ya kelihatannya ya, kayak challenging banget apalagi di usia 18 tahun buat company gitu kan. Jadi akhirnya yaitu tadi dengan semangat punya iman tadi untuk buat gimana caranya bahwa Indonesia ini harus semua kena internet gitu aja sih. Wah, keren. Ini nih seluruh teman-teman kita, seluruh kampung Indonesia loh, dengerin ini nongkinya ini loh. Coba Farel ceritain. Jadi Iya dong. perusahaanmu tuh lalu apa tuh? Semangatnya apa nih semangatnya? Nah, semangat gini semangatnya justru semangat Farel membuat company ini terinspirasi dulu ketika Farel jadi ketua remaja Koli di Gimana GKI tuh? Gejayan. GKI Gejayan. Iya, Gejayan. Kembarannya Kohli di situ loh. Weh, kamu Pantesan. pernah di Gejayan? Oh, pernah. Pantes wajahnya kok nggak asing. Hah. Itu kan, jadi kamu pernah di komisi remaja? Jadi ketuanya kan. Kembarannya Kohli kan di situ Ketuanya, Kohli. loh, itu kan Farel. Lah, Saya ini tuh Farel itu. Farel. Loh, kamu di Farel? Iya, Koli. Weh, loh kamu sekarang kok jadi gemuk gini kan? Kok kan makan ya tiap hari ya, masa nggak gemuk tuh loh. Kalau kamu di Gejayan mesti kenal sama kembaran gue. Wah, Pendeta Paulus Lee, kenal gue? Pasti Kembaran lah, gue. pasti Bang. Weh, itu tapi memang Kenapa? beda nasib aja. Kenapa Kohli kok beda nasib? Nah dia jadi pendeta, aku kan di sini cuma ya melayani masyarakat nah. Oh gitu. Nah mungkin bisa diceritakan waktu komisi remaja itu kenapa akhirnya itu bisa menginspirasi company yang sekarang gitu. Nah, bener nih. Dulu pas remaja nih ya, kan ada namanya kakak pembimbing gitu ya. Itu mengajarkan saya untuk kerjanya cepet nih. Gitu kan harus tek gitulah intinya ya. Terus akhirnya muncullah fast. Culture fast, kerja Culture cepat fast. gitu kan. Yang kedua, kalau di kayak pembimbing ini selalu membuka diri untuk berdiskusi gitu kan. Dalam artian kalau nggak tahu tanya aja, Tanya. diskusi aja, Iya, bener sesimpel itu kan gitu. Terus muncullah culture ask, bertanya gitu kan. Lalu di remaja juga selalu berinovasi nih, setiap eventnya ada PRR, ada camp remaja gitu ya. Harus berinovasi nih gimana cara menyampaikan temanya dengan baik, ada adu peran seperti itu kan. Itu innovation nih, inovasi Innovation. bener. Terus di KJ kami ngajarin kita untuk tough. Jadi tangguh Kuat ya, gitu. tangguh Jadi ya. remaja itu gak boleh yang Menyi. mengeluh, menye-menye. Gitu mengeluh gitu kan. Yang terakhir humble. Humble ini adalah kita ada itu bukan untuk dilayani nih, tapi justru kita ada di dunia itu melayani orang gitu kan. Kalau gitu apa hubungannya FAITH? TH. Coba Koli sambung ya. FAITH dia sambung jadi apa? Apa? Faith, Nah, faith itu apa? Itu Koli. iman. Iman bener. Wah, iman itu bukti dari segala sesuatu Bener banget Koli. yang tidak kita lihat. Wah, Wah, bener banget. jadi Dek Farel ini membuktikan apa nih dalam dunia keseharian terhadap iman itu? Berkat Koli. Berkat. Berkat gitu Koli. Berkat yang gimana tuh maksudnya? Apakah memang berkat dalam artian diberi sesuatu atau gimana? Jadi kan Tuhan udah memberi saya kemampuan untuk buat ini kan. Percuma kalau misalnya kemampuan ini dipakai untuk sendiri kan. Kita harus tetap jadi berkat bagi orang lain kan. Itu kan intinya kan. Kita udah diberkati untuk memberkati kan gitu. Itulah Koli. kita diberkati untuk memberkati. Itu Benar. satu ini banget ya. Itu loh, Ninda ini sudah pintar khotbah loh sekarang. Udah ikut-ikutan Pak Pendeta diberkati Paulus untuk ya? memberkati. Iya, Iya. udah mirip Pak Pendeta belum? Ngalahin Pendeta Paulus gitu. Tapi Koli ya, dulu itu kalau nggak salah Farel tuh orangnya diem banget. Sekarang tuh bisa pintar ngomong kayak gini loh. Iya, dulu tuh aku tahu kok di Gejayan itu dia tuh kurus. Hah? Aduh, pokoknya enggak Nggak apa? Nggak well?
Ya pokoknya itu aku lihat dia tuh kok kasihan, kok kurus kering gitu loh. Sekarang udah gemuk, udah sukses gitu kan. Sekarang jadi apa? OCO apa tadi? CEO, Pak. CEO, Oh, ya. CEO. Oh. Aduh. Oke, kalau begitu karena kita ingin mengimani juga berkat tadi ya, kita akan bernyanyi bersama dulu nih kok. siap. Bahwa Tuhan coba. Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu baik, makanya kita selalu diberikan berkat untuk bisa memberkati orang lain. Seperti Oke, itu. Tuhan Yesus baik ya lagunya Iya. ya. Waduh, keren. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Kau pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Kau pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Inilah Yogyakarta, kota seni dan budaya dengan keindahan alam sebagai kota pariwisata. Terletak di jantung kota Yogyakarta, Kencana Foto dan Videografi yang telah berdiri sejak tahun 1981 menjadi bukti betapa fotografi telah berkembang dan menjadi seni yang terus bertumbuh. Dua rekor muri telah didapatkan oleh Kencana Foto sebagai studio foto outdoor terluas dan terlengkap. Segala kebutuhan foto dan video bisa dilayani. Dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti galeri frame, ruang make up yang luas dan nyaman, gaun-gaun yang lengkap, serta segala kebutuhan foto lainnya. Halo, kembali lagi di Nongki Yuks. Ini masih sama Farel, adik kelasku yang luar biasa. Terus kemudian masih ada Kohli juga yang tadi, ya gitulah ya. Nah, tadi kan Farel ternyata pernah jadi ketua remaja gitu kan. Dan kalau bisa disuruh milih nih, lebih mending mimpin perusahaan atau mimpin komisi remaja gitu kan. Ini Nindani saja, ya enak perusahaan dong. Tanya dulu sama orangnya, bener? Perusahaan jelas profesional. Oh, Tapi gitu. toh Koli, kok dilihat ya Koli ya. Jadi pemimpin di remaja itu justru lebih challenging loh Koli. Wah. Tapi lebih seru. Kenapa tuh? Karena kalau di remaja kan kita melayani bersama ya. Dalam artian nggak ada yang dibayar dan lain-lain. Jadi benar-benar harus kayak person to person gitu kan. Oke. Sedangkan kalau di perusahaan kita bayar orang, ya sudah, berarti kan dia profesional gitu kan. Jadi lebih challenging. Tapi ketika kita berhasil jadi ketua komisi, jadi pengurus komisi, itu 100% pasti bisa handle sebuah company. Oh, Wah, ini perlu didengar nih oleh semua generasi muda Kristiani. Iya.
Jadi dulu kamu aktif di gereja ada manfaatnya. Oh, banyak. Kamu Koli. belajar apa saja, Rel? Ayo, belajar apa aja? Tadi tuh leadership tuh, Koli. Leadership. Terus gimana cara komunikasi dengan baik itu kan. Komunikasi, Public speaking ya. Public speaking. Terus di remaja itu pasti imannya bertambah. iman bertambah. Faith tadi Faith ya. tadi, bener. Faith. Wah, Wow. lalu jadi nilai-nilai dalam Company. mengembangkan. Bener, Oh, bahkan nggak hanya gitu. saya sendiri, tapi harus diterapkan di company Uh, kecil. keren banget ya. Ngomong-ngomong, kok bisa di usia muda gini Farel sudah bisa mengaplikasikan faith ini? Menurut Farel apa ini dibalik semuanya ini? Kuncinya apa gitu? Betul, kuncinya apa? Sebenarnya sederhananya gini sih, sederhananya kalau kita udah dapat berkat tadi sebenarnya ya, kita punya berkat, terus punya jiwa untuk berkati orang lain, semua tuh pasti bisa diaplikasikan. Jadi gitu. Tuhan itu ya memberkati benar. Farel dan Farel menjadikan berkat Tuhan itu dibagikan lagi ya. Benar, Nah, jadi benar. kuncinya kita itu tidak boleh menyimpan berkat gitu loh, Ninda. Harus diberi. Mungkin kasih kepandean, kembangkan. Koli ada berkat nggak? Kasih minum. Ini punya kamu ya malah dimintai. Aneh-aneh aja nih kamu nih. Diminum ini Farel. Siap, Oke siap, deh. Berarti luar biasa banget ya bahwa kita tuh harus mengingat bahwa kalau kita punya berkat itu jangan disimpan sendiri, takutnya busuk. Harusnya Iya. ditanam kembali gitu kan supaya bisa bertumbuh dan berbuah. Itu loh Wah. Ninda tadi yang tertarik kata humble. Kenapa tuh? Humble jadi melayani dengan rendah hati, tulus. Nah, Dek Farel ini kan aktif di gereja, sudah berlatih humble. Ya. Kini melayani masyarakat juga tidak mata duitan. Oh iya. Walaupun cari duit, tapi tidak seperti ya pada umumnya orang kan cuma sekedar mencari kekayaan. Betul nggak, Rel? Oh, Benar, gitu. benar. Jadi misimu apa nih dalam bisnis? Nah, misiku nih ya, Koli ya. 2025 nih, bentar lagi nih ya. Internet Indonesia tuh bakal merata. Gitu. Jadi Oke. semua orang dapat internet. Kalau semua dapat internet tuh ya, Wah. nggak ada lagi keterbatasan. Mereka bisa cari belajar di ruang guru, gitu kan. Kalau ada penyakit atau apa bisa di Halodoc gitu Iya. kan. Gara-gara itu tuh, internet Akses itu informasinya bener. ya. Wah, masih muda pikirannya Indonesia. Visioner. Wah, nasional. Ini keren. Internasional juga loh, orang sampai Filipina, sampai Nepal juga ya tadi ya. bener. Main sama adik Ninda nih. Tiap hari mikirin di rumah terus. Kan aku di rumah nongkrong. Wah, ini. Aku di rumah itu nongkrong. boleh asal membawa Ngopi. inspirasi nih. Loh makanya kan hari ini aku ngundang Farel ke sini selain apa namanya menyelesaikan masalahnya Koli kan juga bisa berbagi untuk pemirsa gitu. Nah, Rel, coba kalau kamu bicara soal generasi muda Indonesia, Apa? nih? Saran Yang buat bisa generasi. yang bisa diberikan. Nah, nih. Jadi diri sendiri nih. Penting jadi diri sendiri nih. Kalau Penting misalnya jadi- ada teman-teman yang suka nge-game, coba tekunin gamenya gitu. Dan artinya gini, Nekuni gamenya. tekunin gamenya kan Di highlight ya kok ya. main game dapat uang, udah bisa penghasilan. Main game dapat duit. Buat video Gak tahu dapat- gitu aku dulu main game, Rel. Koli nih. Gimana, Rel? Yaudah sekarang aja main game habis ini download ya. Masa main game kan dapat duit? Bisa loh Kalau kok. dulu aku main bola malah ngabisin duit. Nah, itulah perbedaannya ya. Berarti kita harus terbuka sama teknologi Benar. tadi ya. Jadi diri sendiri, kemudian ditekun ya, tekun. Benar, Terus apa tekun. lagi nih, Rel? dari diri sendiri, tekun, terus jadi beragama Tuhan itu sendiri. Oke. Ketika kita beragama Tuhan, punya iman tadi itu, semua tuh pasti mungkin. Gitu. Kok Beriman, mungkin? ya? Kenapa? Karena Tuhan tuh baik. Wah, ini terinspirasi lagu tadi tuh loh, Ninda. Tuhan Iya, itu baik. Tuhan itu baik. Nah, Koli jadi ingat Pengkhotbah 3 ayat 11. Apa tuh Koli? Nah, ini tak bacain ya. Ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oke. Weh, kan? Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi ceritanya menurut Pengkhotbah 3 ayat 11 ini, Tuhan itu melakukan pekerjaan yang besar sekali, dahsyat, yang kita bahkan nggak sadar sudah diberkati begitu banyak. Nah, kita harus gunakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kayak di Farel ini. Oke. Wah, Berarti gitu ilmunya, ya, ilmunya, waktunya, waktunya. visi hidupnya. Wow. Nah, Rel, kalau kamu masih dikasih hidup sama Tuhan kira-kira 50 tahun lagi? Enggak ya, kelamaan. lama lah. 10 tahun lagi aja. Visimu apa, Rel? Coba, Rel, ceritain, Rel. Tadi kan masalah internet merata ya. nih ya. Internet merata. 10 tahun lagi ya Koli ya. Karena ukuran data kecil banget ya. Internet gratis. Nggak ada tuh. 50.000. Gratis.
nih kan. Aduh. Makanya Aku seneng banget. kok. Bu, jangan 10 tahun, Bu. Besok Oh ya, pelan-pelan no Koli. Nggak Kan bisa ada besok. ada ayatnya, semua ada waktunya kan. Bagus, Farel. Bagus, Farel. Segala sesuatu ada matinya. Iya, Betul. benar. Ya, Betul, karena segala sesuatu ada waktunya dan ya kita harus bisa memberikan berkat tadi ya, berarti dua hal yang luar Tapi biasa. kalau pemerintah Indonesia memanfaatkan anak-anak muda hebat begini, mungkin nggak sampai 10 tahun loh. Mungkin bisa jadi lebih cepat juga Lebih ya, Kak ya. cepat supaya kita yang tua-tua ini nggak perlu beli pulsa. Allah si Koli ini masalah gratisan aja, seneng banget. Seneng aku. Oke deh, Aduh. kalau gitu Koli ini terima kasih juga Farel untuk kisah inspirasinya kali ini. Terima kasih juga Koli untuk ayat yang luar biasa pada hari Masih ini. pingin nongkrong di sini. kan Ada nongkrong orang lagi. hebat kayak begini. Wah, gimana tuh nih? Kita akan nongkrong lagi, tapi kita harus pamitan dulu sama pemirsa yang ada di rumah ya. Nanti untuk pemirsa yang ada di rumah jangan lupa untuk saksikan Nongki Yuks di episode selanjutnya dengan tamu-tamu kisah inspiratif yang luar biasa, yang lain lagi. Mungkin nanti akan ada Farel-Farel selanjutnya. Ya kita tidak tahu, kita akan keren, nantikan lagi betul. ya di episode selanjutnya. Tentunya nanti masih bersama Ninda dan juga Kohli nih dengan kisah hidup kita di rumah yang luar biasa ini ya. Thank you banget Farel, kisahnya luar biasa. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa Wah, menginspirasi ya anak-anak muda. Siapa tahu nanti langsung abis ini banyak yang daftar jadi ketua remaja gitu kan. Kejayaan gitu. Daftar, betul. Ya kan, langsung daftar Aku gitu juga kan. sudah daftar ketua komisi lansia. Nah, itu bagus, itu bagus. Itu harus dimanfaatkan ya, Kak ya. Dan jangan lupa juga untuk ikuti, subscribe, like, comment segala media sosial Makna Ministry, YouTube, Instagram gitu ya, supaya kita bisa lebih dekat lagi nanti di acara program Nongki Yuk selanjutnya. Dan lagu terakhir nih kok, sesuai yang diomongin sama Farel tadi bahwa Tuhan itu baik, makanya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Termasuk Farel di usia muda bisa jadi CEO. Luar biasa. Tepuk tangan sekali buat Farel. Dan inilah lagu terakhir dari kita untuk pemirsa yang ada di rumah, Nothing is Impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. For it, you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. For it you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you.
Renungan Jack adalah sebuah program saat teduh yang mengajak kita menyediakan waktu khusus untuk merenungkan sabda Tuhan setiap hari. Firman Tuhan ini yang akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan. Doa kami adalah supaya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi sahabat makna dimanapun Anda berada. Untuk permohonan doa dan konseling dapat dikirimkan ke nomor 0878 78 75 7554.